Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan memaparkan materi terkait implikasi etika dalam fungsi bisnis Islam yang beranggotakan Mela Puji Firdayani, Dila Imro'atun Azizah, dan Siti Alimatus Sa'diyah. Etika dalam fungsi pemasaran. Bisnis tidak dapat dipisahkan dari aktivitas pemasaran, sebab pemasaran merupakan aktivitas perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan atas program-program yang dirancang untuk menghasilkan transaksi pada target pasar, guna memenuhi kebutuhan perorangan atau kelompok berdasarkan asas saling menguntungkan melalui pemanfaatan produk, harga, promosi, dan distribusi. Definisi di atas mengarahkan kita bahwa orientasi pemasaran adalah pasar, sebab pasar merupakan mitra sasaran dan sumber penghasilan yang dapat menghidupi dan mendukung pertumbuhan perusahaan. Etika dalam bauran pemasarannya dibedakan menjadi 4. 1. Etika pemasaran dalam konteks produk. 2. Etika pemasaran dalam konteks harga. 3. Etika pemasaran dalam konteks distribusi. 4. Etika pemasaran dalam konteks promosi. Beberapa kiat dan etika Rasulullah dalam membangun citra dagang. 1. Penampilan. Penampilan dagang Rasulullah adalah tidak membohongi pelanggan, baik menyangkut besaran kuantitas maupun kualitas. 2. Pelayanan. Pelanggan yang tidak sanggup membayar kontan hendaknya diberi tempo untuk melunasinya. 3. Persuasi. Menjauhi sumpah yang berlebihan dalam menjual suatu barang. 4. Pemuasan. Hanya dengan kesepakatan bersama, dengan suatu usulan dan penerimaan, penjualan akan sempurna. Selanjutnya ada etika dalam fungsi produksi. Di sini etika adalah seperangkat prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang menegaskan tentang benar dan salah. Sedangkan produksi adalah suatu kegiatan menambah nilai guna barang dengan menggunakan sumber daya yang ada. Jadi, etika produksi adalah seperangkat prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang menegaskan tentang benar dan salahnya hal-hal yang dilakukan dalam proses produksi atau dalam proses penambahan nilai guna barang. Adapun tujuan produksi antara lain, yang pertama, memperbanyak jumlah barang dan jasa. Yang kedua, menghasilkan barang dan jasa yang berkualitas tinggi. Yang ketiga, memenuhi kebutuhan sesuai dengan peradaban. Yang keempat, mengganti barang-barang yang rusak atau habis. Yang kelima, memenuhi pasar dalam negeri untuk perusahaan dan rumah tangga. Yang keenam, memenuhi pasar internasional. Dan yang ketujuh, meningkatkan kemakmuran. Akhlak utama dalam produksi yang wajib diperhatikan oleh kaum muslimin baik secara individu maupun secara bersama ialah bekerja pada bidang yang dihalalkan oleh Allah, tidak melampaui apa yang diharamkannya. Dengan demikian, tujuan produksi menurut Qaradawi adalah untuk memenuhi kebutuhan setiap individual dan mewujudkan kemandirian umat. Selanjutnya ada etika dalam fungsi manajemen sumber daya manusia. Etika manajemen sumber daya manusia dapat diartikan sebagai ilmu yang menerapkan prinsip-prinsip etika terhadap hubungan dengan sumber daya manusia dan kegiatannya. Dalam pandangan Islam, bahwa manusia itu hidup tidak hanya di dunia saja, namun setelah kehidupan dunia masih ada kehidupan akhirat. Dengan demikian, kebutuhan manusia Islam tidak hanya memenuhi kebutuhan dunia, tapi juga memenuhi kebutuhan yang terkait dengan urusan akhirat, atau dengan kata lain mewujudkan self-transcendence.
Yang selanjutnya terkait etika dalam manajemen keuangan. Manajemen keuangan dalam hal ini berhubungan dengan penganggaran, di mana anggaran adalah suatu rencana yang disusun secara sistematis yang meliputi seluruh kegiatan bank yang dinyatakan dalam unit moneter yang berlaku untuk jangka waktu tertentu di masa mendatang. Yang selanjutnya terkait pendekatan dan penyusunan anggaran. Ada beberapa pendekatan yang dapat ditempuh untuk menyusun anggaran pada lembaga keuangan syariah. Di antaranya, yang pertama, bottom-up budget adalah pendekatan penyusunan anggaran diawali dari tingkat terendah sebagai dasar penyusunan anggaran di tingkat di atasnya. Yang kedua, top-down budget adalah pendekatan penyusunan anggaran yang diawali dari tingkat teratas dengan menentukan target bagi tingkat di bawahnya. Yang ketiga, incremental budget adalah pendekatan penyusunan anggaran dengan mendasarkan pada anggaran tahun lalu dan dilakukan penyesuaian perubahan yang diperlukan. Yang keempat, fixed budget adalah pendekatan penyusunan anggaran yang dibuat tetap untuk seluruh tingkat aktivitas. Yang kelima yaitu flexible budget adalah pendekatan penyusunan anggaran dengan menyusun anggaran berbeda-beda untuk tiap aktivitas. Yang selanjutnya, penyusunan anggaran lembaga bisnis Islami. Penyusunan anggaran lembaga bisnis Islam pada hakikatnya adalah upaya perencanaan dana bagi bank syariah. Dalam merencanakan dana, bank syariah harus memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan dana, yaitu yang pertama, kualitas manajemen, kedua, tingkat likuiditas, ketiga, kualitas aset, keempat, sistem prosedur yang dimiliki, kelima, besar cadangan yang diperlukan, keenam, sumber dana yang dipilih, ketujuh, jangka waktu perolehan dana. Yang selanjutnya, siklus penyusunan anggaran perusahaan Islam. Runtutan penyusunan anggaran tersebut adalah: pertama, perencanaan dana, kedua, pemilihan komposisi, ketiga, mekanisme penciptaan dana, keempat, penyusunan anggaran. Yang selanjutnya adalah etika dalam fungsi akuntansi yang berkaitan dengan paradigma syariah dalam akuntansi, di mana berdasarkan pijakan agama terdapat 3 paradigma yang berhubungan, yaitu pertama, mencari keridhaan Allah yang bertujuan utama dalam menentukan keadilan sosial dan ekonomi. Yang kedua, merealisasikan keuntungan bagi masyarakat, yaitu dengan memenuhi kewajiban kepada masyarakat. Dan ketiga, mengejar kepentingan pribadi, yaitu dengan cara memenuhi kebutuhan sendiri. Yang selanjutnya terkait prinsip umum akuntansi lembaga bisnis syariah. Terdapat 3 prinsip yang melekat dalam sistem akuntansi syariah. Yang pertama, prinsip pertanggungjawaban, di mana prinsip pertanggungjawaban sendiri merupakan konsep yang tidak asing lagi di kalangan masyarakat muslim. Pertanggungjawaban selalu berkaitan dengan konsep amanah yang berarti dapat dipercaya. Yang kedua yaitu prinsip keadilan, di mana prinsip keadilan ini tidak saja merupakan nilai yang sangat penting dalam etika kehidupan sosial dan bisnis, tetapi juga merupakan nilai yang secara inheren melekat dalam fitrah manusia. Keadilan ini berarti bahwa manusia itu pada dasarnya memiliki kapasitas dan energi untuk berbuat adil dalam setiap aspek kehidupannya. Yang ketiga, prinsip kebenaran. Prinsip kebenaran ini sebenarnya tidak dapat dilepaskan dengan prinsip keadilan. Kebenaran ini akan dapat menciptakan keadilan dalam mengakui, mengukur, dan melaporkan transaksi-transaksi ekonomi. Sekian materi yang dapat disampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.